Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan barisan Cauchy. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang barisan Cauchy. Baik, langsung saja. Pada video kali ini saya akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama introduction tentunya terhadap barisan Cauchy itu sendiri. Yang kedua teorema. Ada 2 teorema yang akan saya bahas di sini, yaitu 2 teorema tersebut adalah teorema basic yang harus kita pahami terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa barisan itu adalah barisan Cauchy atau tidak. Yang ketiga tentunya exercise atau latihan untuk membuktikan suatu barisan itu apakah barisan itu barisan Cauchy atau tidak. Selanjutnya langsung saja pada tahap pengenalan. Baik, di sini ada definisi barisan Cauchy. Barisan bilangan real, sebut saja barisan bilangan tersebut adalah AN. Disebut barisan Cauchy jika setiap bilangan real epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan asli n besar, sehingga m dan n kecil lebih besar sama dengan n besar, yang mana m kecil dan n kecil ini adalah barisan bilangan asli. Dari sini maka berlaku mutlak AM kurang dari AN, maka dikurang AN, maka kurang dari epsilon. Baik, saya langsung jelaskan sini agar mempermudah kalian untuk memahaminya. Misalkan ada barisan AN, yaitu dengan bentuk 1/x. Dan di sini ada grafik. Maka kita anggap terlebih dahulu barisan AN ini adalah suatu barisan Cauchy, maka berlaku ini. Dan kita anggap dulu AM-nya adalah 0 dan AN-nya adalah tentunya 1/xn. Jadi 0 dikurang 1/xn kurang dari epsilon sama dengan 1/xn kurang dari epsilon. Anda pasti tahu juga karena kenapa ini jadi positif, karena ada tanda mutlak di sini. Maka ini akan setara dengan 1/epsilon kurang dari xn. Dari sini kita tahu bahwa epsilon itu lebih dari 1/xn. Maka letak dari epsilon itu ada di sini dan seterusnya, karena epsilon lebih dari 1/xn. Lanjut, kita misalkan terlebih dahulu epsilonnya adalah 0,001253, angka yang sangat kecil, tapi memang seperti itu biasanya epsilon. Maka xn-nya sama dengan 796 karena xn lebih besar dari 1/epsilon. 796 ini dapat dari mana? Ya, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Itu 796 dapat dari sini. Karena 1,0,0012573 sama dengan, maaf tulisan saya sangat jelek karena memakai mouse,
Hasilnya adalah 795. Koma sekian dan sekian dan nilai ini jika dibulatkan akan menjadi 796. Kenapa saya bulatkan di sini? Karena nilai dari xn itu harus bilangan natural atau bilangan asli. Karena harus bilangan asli dan juga harus lebih dari 1 per epsilon, maka kita ambil 796 karena itu bilangan yang paling mendekati dari 795 dan akan mempermudah kita juga untuk mengambil nilai itu. Baik, selanjutnya karena xn sama dengan 796, maka di sini sama dengan 1 per 796 di sini, yaitu ini sendiri. Dan kita ambil AM-nya adalah 1 per 900, berarti kan di sekitar sini kan 1 per 900. Sedangkan di sini 1 per 800, yaitu bertindak sebagai AN. Kita umpamakan di situ terlebih dahulu, karena yang penting angka dari ini harus kurang dari 1 per xn. Berdasarkan ini kurang dari epsilon. Selanjutnya hasil dari 1 per 900 dikurang 1 per 800 adalah 0,000138, yang mana ini kurang dari 0,0012573, yang mana ini merupakan epsilon yang sudah kita tentukan tadi. Maka terbukti bahwa definisi ini berlaku, dan juga ini sebagai fondasi kita untuk kata berikutnya. Semoga kalian paham di sini. Baik, akan saya lanjutkan ke topik selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas teorema. Selanjutnya kita akan membahas teorema. Teorema ini berbunyi, setiap barisan bilangan real yang konvergen merupakan barisan Cauchy. Definisinya sudah saya siapkan di sini. Kita langsung ke pembuktian. Kita misalkan di sini ada barisan AN, yang mana barisan AN tersebut adalah barisan konvergen. Karena konvergen, maka barisan AN akan konvergen ke suatu bilangan, yang mana bilangan tersebut kita misalkan adalah L di sini. Untuk setiap bilangan real epsilon lebih dari 0, terdapat n besar anggota dari bilangan asli, sehingga untuk setiap n kecil lebih besar dari n besar, yang mana n kecil ini adalah bilangan asli, maka berlaku mutlak AN dikurang L akan kurang dari epsilon per 2. Kita ambil di sini untuk setiap M kecil dan N kecil lebih besar daripada N besar. Kita berangkat dari sini untuk membuktikan bahwa apakah definisi ini berlaku di barisan konvergen. Maka kita ambil mutlak AN dikurang AM sama dengan AN dikurang L ditambah L dikurang AM, yang mana L ini adalah sebuah manipulasi, karena
negatif L ditambah L sama dengan 0, yang mana ini ekuivalen dengan pernyataan sebelumnya. Selanjutnya, ini akan kurang dari sama dengan AN dikurang L. Pernyataan ini didapat berdasarkan triangle inequality atau ketaksamaan segitiga yang mungkin sudah kalian ketahui sebelumnya. Dan kita tukar AM ke sini dan L ke arah sebaliknya. Ini sebenarnya sama saja karena ada tanda mutlak di sini, maka tetap akan setara. Selanjutnya akan kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Epsilon per 2 di sini kita dapatkan dari sini. AN dikurang AL sama dengan akan kurang dari epsilon per 2, dan AM dikurang L akan kurang dari epsilon per 2 berdasarkan pernyataan ini. Jadi kita dapatkan bahwa kita operasikan terlebih dahulu epsilon per 2 ditambah epsilon per 2, tentunya epsilon, maka terbukti bahwa AN dikurang AM, bahwa mutlak AN dikurang AM akan kurang dari epsilon. Maka terbukti definisi ini berlaku pada barisan konvergen. Teorema selanjutnya. Teorema selanjutnya berbunyi, setiap barisan Cauchy terbatas. Oke, langsung kita buktikan. Kita misalkan terlebih dahulu ada barisan AN. Kita sebut saja barisan AN adalah barisan Cauchy. Maka terdapat N besar, yang mana N besar tersebut anggota dari bilangan bulat positif. Ya, sebenarnya bilangan bulat positif sama saja dengan bilangan natural. Ya, sama saja di sini bilangan asli. Sehingga untuk setiap N kecil dan M kecil akan lebih besar dari N besar, yang mana N kecil dan M kecil tadi adalah juga merupakan bilangan asli. Maka berlaku mutlak AN dikurang AM kurang dari epsilon. Kita misalkan di sini M kecil adalah N besar ditambah 1. Karena M kecil di sini kita dapatkan berdasarkan pernyataan ini. M kecil akan lebih besar dari N besar. Jadi kita misalkan M kecil tersebut adalah N besar ditambah 1. Sebenarnya kita tidak masalah jikalau kita tambahkan sini 2, 3, 4 dan seterusnya, karena akan tetap lebih besar daripada N itu sendiri. Kenapa saya mengambil 1 di sini? Karena untuk mempermudah kita dalam membuktikan. Selanjutnya kita ambil di sini AN. Mutlak AN sama dengan mutlak AN dikurang AM ditambah AM. Sini merupakan manipulasi karena ini sama dengan 0, maka akan setara dengan pernyataan sebelumnya. Akan kurang dari sama dengan AN dikurang akan kurang dari mutlak AN dikurang AM ditambah mutlak AM. Dan ini seperti sebelumnya kita dapatkan dari triangle inequality, yaitu ketaksamaan segitiga. Selanjutnya AN dikurang AM sama dengan epsilon didapat dari definisi. Oke, kita lanjutkan.
Jadi mutlak AN akan kurang dari epsilon ditambah A mutlak AM, yang mana M tadi adalah N tambah 1. Ini sama dengan M, kita ambil dari permisalan ini sebelumnya. Oke. Sudah, saya rasa itu sudah sangat jelas. Kita misalkan ada suatu bilangan M besar, yang mana M besar ini adalah maksimum dari himpunan mutlak A1, mutlak A2, sampai dengan mutlak AN besar. Dan juga selanjutnya adalah ada bilangan ini, yaitu epsilon. Ada bilangan ini, kita highlight terlebih dahulu supaya lebih jelas. Nah, ada bilangan ini, epsilon ditambah mutlak AN tambah 1 yang kita dapatkan dari sini. Ya. Nah, oke. Maka nilai M adalah ini. Karena jumlah maksimumnya, tentunya ini adalah maksimum dari himpunan ini, maka kita dapatkan nilai M besar sama dengan epsilon ditambah mutlak AN tambah 1. Berdasarkan apa yang kita buktikan tadi, maka kita dapatkan bahwa barisan, ini salah. Seharusnya ini adalah barisan. Seharusnya adalah ini kurung kurawal AN. Ini seharusnya barisan akan kurang dari sama dengan M besar. Artinya bahwa dari pembuktian yang kita lakukan tadi, maka dapat kita ketahui bahwa mutlak AN akan kurang dari sama dengan M besar, yang mana ini memang merupakan tujuan kita untuk membuktikan bahwa barisan AN, yang mana barisan AN tersebut adalah barisan Cauchy, memiliki suatu batasan. Maka kita ketahui bahwa setiap barisan Cauchy terbatas. Baik, selanjutnya kita ke latihan. Baik, selanjutnya kita ke latihan atau exercise. Yang pertama, buktikan bahwa barisan 1/n adalah barisan Cauchy. Ini seperti contoh yang kita gunakan pada definisi sebelumnya, tetapi ini kita akan melakukan pembuktiannya secara formal. Baik, langsung ke pembuktiannya. Kita langsung berangkat dari definisi.
Oke, ini kita dapatkan dari definisi. Jadi kita berangkat dari definisi. Mutlak AN dikurang AM sama dengan mutlak dari 1/n dikurang 1/m. Ini kita dapatkan dari ini. M, N kita ganti dengan jadi M. Karena M dan N ini adalah bilangan natural. Ini sebenarnya ada suatu epsilon sini lebih dari 0. Maka berlaku M kecil dan N kecil lebih besar dari sama dengan N besar. Mana N besar ini didapatkan dari ini, dari epsilon lebih dari 0, maka akan muncul suatu bilangan natural, yang mana bilangan natural tersebut adalah bilangan N besar. Ini kita dapatkan dari definisi. Baik, selanjutnya akan kurang dari sama dengan mutlak 1/n ditambah negatif 1/m. Ya, ini seperti sebelumnya kata kesamaan segitiga. Oke, ini setara dengan 1/n ditambah 1 per mutlak dari 1/n ditambah mutlak dari 1/m. Oke, sudah sangat jelas itu. Dan hasil tersebut akan kurang dari 1/n besar ditambah 1/n besar sama dengan 2/n. Dapat dari mana n besar? Didapat dari sini. Karena 1/n di sini, yang mana 1/n tersebut adalah lebih kecil dari m dan n, maka akan lebih besar dari 1/m dan 1/n, bukan? Oke. Jadi kita operasikan sama dengan 2/n. Kita ambil n sehingga 2/n tadi akan kurang dari epsilon. Oke. Akan tersebut ekuivalen dengan 2/epsilon kurang dari n besar. Oke, ini adalah supaya memperjelas kalian untuk memahaminya. Jadi 1/n ditambah 1/n kurang dari 1/epsilon per 2. Epsilon per 2 kita dapatkan dari sini. Oke, epsilon per 2 kita operasikan jadi sama dengan epsilon. Jadi dapat terbukti bahwa untuk setiap n kecil dan m kecil akan lebih besar dari sama dengan n besar. Jadi barisan 1/n tadi adalah barisan Cauchy, maka terbukti. Oke, ke latihan berikutnya, ke soal berikutnya. Nomor 2, buktikan dengan definisi bahwa barisan AN sama dengan n tambah 3 per 2n tambah 1, yang mana n kecil tadi adalah suatu bilangan natural atau bilangan asli. Kita buktikan bahwa barisan AN adalah barisan Cauchy. Oke, langsung ke pembuktian. Seperti biasa kita berangkat dari definisi. Diberikan epsilon lebih dari 0 sehingga ada n besar anggota dari bilangan natural. Kita ambil n kecil dan m kecil lebih besar dari n besar tadi, sehingga kita coba definisi tadi apakah berlaku di barisan ini dengan langsung berangkat dari keberlakuan dari definisi tadi, yang mana keberlakuan tadi adalah mutlak AN dikurang AM. Oke, kita ganti saja nilai N tadi dengan M juga kita ganti. Oke, dan kita operasikan terlebih dahulu, karena dengan ini kita tidak akan mengetahui apa-apa. Kita tidak akan dapat membuktikan jikalau kita langsung menggunakan triangle inequality, tidak akan bisa. Maka kita harus operasikan terlebih dahulu.
Dengan seperti biasa, kita samakan dulu penyebutnya, lalu operasikan apa yang dapat dioperasikan, sehingga mendapatkan bentuk yang sederhana seperti mutlak 5M dikurang 5N per 2N tambah 1 dikali 2M tambah 1. Oke, kita keluarkan 5, nilai 5 akan menghasilkan mutlak M dikurang N dibagi 2N tambah 1 dikali 2M tambah 1 yang ekuivalen dengan ini. Ini sederhananya saja, akan supaya lebih mudah kita pahami nantinya. Dan nilai ini akan kurang dari sama dengan nilai ini. Akan kurang dari nilai ini. Oke. Kurang dari sama dengan 2M tambah 2N. Kenapa saya mengambil 2 di sini? Karena ini akan membagi. Karena kita akan mempartisi suatu komponen nantinya sampai komponen tersebut akan di bagian, sehingga suatu komponen tersebut akan mengandung unsur N saja atau unsur M saja secara terpisah. Karena ini masih dalam bentuk menyatu kan, akan mempersulit kita untuk membuktikannya. Supaya lebih paham, Anda akan melihatnya sendiri nanti. Oke. Kurang dari sama dengan 2M tambah 2N. Kita manipulasi di sini. Yang kita manipulasi adalah 1 dan 2. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Yang mana ekuivalen, yang mana pernyataan ini akan ekuivalen dengan pernyataan sebelumnya. Oke. Manipulasi tadi sebenarnya bertujuan untuk tujuan saya tadi yang saya katakan sebelumnya, yaitu untuk memisahkan komponen M dengan N. Oke, ini akan ekuivalen dengan ini 2M tambah 1 dan tambah 2M tambah 1 dibagi sekian dikurang 2 di per sekian. Nah, ini kan kita dapat kita bagi 2M tambah 1 dengan 2M tambah 1, 2N tambah 1 dengan 2N tambah 1. Nah, sehingga suatu komponen ini hanya akan mengandung satu unsur, yaitu unsur tadi adalah N. Oke. 1 per 2N tambah 1 ditambah 1 per 2M tambah 1 kan kurang dari sama dengan, saya langsung meniadakan 2M nilai komponen ini, maka dari itu ada tanda ini kurang dari sama dengan, karena kita menghilangkan ini, maka tentunya ini akan lebih besar daripada pernyataan sebelumnya. Oke, 1 per 2M tambah 1 ditambah 1 per 2M tambah 1 akan kurang dari sama dengan 2 per 2N tambah 1. Oke. Ini kita dapatkan dari apa yang kita ketahui sebelumnya, yaitu N dan M lebih besar dari N. Oke, supaya lebih jelas saya akan jelaskan sebelumnya, yaitu 1 per 2 N ditambah 1. Oke. Ini akan kurang dari sama dengan 1 per 2 N ditambah 1. Iya kan? Nilai ini tentunya akan lebih besar daripada 1 per 2 N tambah 1. Hal ini didapat dari ini. Oke, sudah cukup jelas. Saya lanjutkan. Oke,
kita ambil di sini n besar anggota daripada bilangan natural, sehingga 2/2 n tambah 1 yang kita dapatkan tadi akan kurang dari epsilon, dan hal tersebut akan ekuivalen dengan n besar lebih besar dari 2 dikurang epsilon per 2 epsilon. Maka dalam hal ini terbukti bahwa mutlak AN dikurang AM akan kurang dari epsilon, yang mana untuk setiap M kecil dan N kecil adalah lebih besar daripada N besar. Sehingga terbukti bahwa barisan AN tadi yang berbentuk N tambah 3 dibagi 2N tambah 1 adalah barisan Cauchy.